Dalam dunia kartel narkoba Meksiko, pengkhianatan itu bisa diibaratin gambling yang bahaya banget, bre. Tapi beberapa anggota kartel, entah karena keserakahan, ketakutan, atau keputusasaan, tetap nekat ngambil resiko itu. Dan ini kan bikin kita jadi penasaran gitu ya, sebenarnya apa sih yang mereka pikirin, dan gimana mereka bisa kagak sadar kalau keputusan ini bakal ngubah hidup mereka selamanya. Gimana, apa kalian penasaran? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Juan Jesus Guerrero Chapa. Jam 6.30 sore, tanggal 22 Mei 2013, Juan Guerrero Chapa dan istrinya tiba di South Lake Town Square, Texas. Mereka markirin Range Rover 2012 mereka di depan sebuah toko yogurt. Tanpa sadar, ternyata ada perangkat GPS yang udah ngelacak setiap langkah mereka selama berminggu-minggu. Beberapa menit setelah mereka nyampe, sebuah Toyota Sequoia melaju pelan dan parkir di lokasi strategis dengan pandangan langsung ke mobil mereka. Tepat pukul 6.47 sore, saat pasangan itu kembali ke mobil, seorang pria bertudung dan juga pakai bandana yang nutupin wajahnya itu keluar dari Sequoia dan ngelepasin beberapa tembakan. Akibatnya, Juan tewas di tempat. Jadi korban pembunuhan pertama di kota itu sejak 1999 dan orang pertama yang dibunuh kartel di tanah Amerika. Tapi siapa sih sebenarnya Juan Guerrero Chapa ini? Bagi banyak orang, dia mungkin kelihatannya kayak pria biasa aja. Tapi kenyataannya, dia ini udah ngejalanin kehidupan ganda yang mematikan, yaitu sebagai pengacara pribadi dan perwakilan Gulf Cartel, sekaligus informan rahasia buat pemerintah Amerika Serikat. Chapa berasal dari keluarga kelas menengah di Cina, Nuevo Leon. Awalnya dia ini ngejalanin hidup yang sukses, punya usaha SPBU, hingga akhirnya dia narik perhatian agen Amerika Serikat karena jadi pengacara utama buat Gulf Cartel. Bos dari Gulf Cartel, yaitu Ociel Cardenas Guillen, itu adalah pemimpin kartel yang juga ngebentuk Zetas sebagai pasukan paramiliternya sebelum dia ditangkap pada 2003 dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Setelah penangkapannya Ociel, Chapa dibujuk jadi informan di DEA. Dia akhirnya ngebantu pemerintah Amerika Serikat dan sempat nyita aset senilai lebih dari 50 juta dolar dari kesepakatan hukuman bosnya. Bahkan secara pribadi ngangkut uang tunai dalam bagasi mobilnya ke agen DEA. Tapi Zetas merasa dikhianatin. Mereka nyalahin Chapa atas semua ini, termasuk penangkapannya Ociel tadi, bre, dan mutusin buat ngebalas dendam dengan perang habis-habisan dan ngebunuh ribuan orang di sepanjang perbatasan Meksiko. Merasa nyawanya terancam, Chapa cabutlah ke Amerika Serikat bareng keluarganya pada 2011 dan ngebeli rumah senilai 1,2 juta dolar di South Lake, Texas dengan nama palsu. Tapi kesalahan fatalnya itu karena dia tetap terlibat dengan kartel. Jadi kagak sepenuhnya putus hubungan gitu, bre. Dan jadinya dia masih bertindak sebagai kepala bayangan sambil ngasih informasi kepada DEA. Awal 2013, Zetas tahu kalau Chapa ini kembali ke Texas dan mereka mutusin buat nyewa tentara bayaran bernama Rodolfo Hernandez alias El Gato buat ngelacak dan ngebunuh Chapa. Dengan bantuan tim pembunuh Meksiko, El Gato ini pakai ponsel prabayar dan mobil sewaan buat ngikutin Chapa dan keluarganya. Setelah berminggu-minggu, mereka berhasil nemuin Chapa dan masang alat pelacak ini di mobilnya, lalu ngawasin setiap pergerakannya. Mereka bisa aja ngehabisin si Chapa ini di rumah, tapi Zetas pengen ngebuat pernyataan. Mereka milih lokasi terbuka di pusat perbelanjaan dan ngasih tahu ke siapapun kalau ada yang berani ngehianatin mereka, nasibnya bakal sama kayak Chapa. Setelah pembunuhan, El Gato dan timnya ini nyoba keluar lewat perbatasan, tapi beberapa jam kemudian mereka ditangkap sama pihak berwenang dengan 3 perangkat pelacak di mobil mereka. Semua anggota tim akhirnya dihukum atas pembunuhan Chapa. Barry Seal, dia ini adalah pria yang dulu itu nyelundupin narkoba, terus berubah jadi salah satu informan paling berharga buat pemerintah Amerika Serikat dalam perang ngelawan kokain. Tapi kayak kebanyakan kisah tentang pengkhianatan terhadap kartel, akhir ceritanya bukanlah kebahagiaan. Barry ini lahir di Baton Rouge, Louisiana pada 1939. Dari pas muda, dia ini udah jatuh cinta sama dunia penerbangan. Umur 15 tahun dia udah terbang solo untuk pertama kalinya dan umur 16 dia dapat lisensi pilotnya.
Awalnya dia ini cuma narik spanduk iklan dengan pesawat kecilnya, tapi kagak lama kemudian Barry ini mulai terjun ke dunia yang jauh lebih gelap, yaitu nyelundupin ganja ke Amerika Utara. Tahun 1978, Barry pindah dari nyelundupin ganja ke kokain. Setiap kali terbang dari Nicaragua ke Louisiana, dia ini ngebawa 1000 hingga 1500 kilo kokain dan ngehasilin 1,5 juta dolar per penerbangannya. Dengan bakatnya, pekerjaan ini ya kerasa mudah gitu, kerasa easy money kan. Tapi pekerjaan ini juga mempertemukan dia dengan salah satu orang paling mematikan di dunia, yaitu Pablo Escobar. Awalnya hubungan Barry dan Escobar itu solid. Escobar bahkan minta Barry buat mindahin landasan udara favoritnya dari Louisiana ke Arkansas Barat. Ya Barry setuju aja gitu tanpa masalah. Tapi petualangan Barry berhenti ketika dia ketahuan DEA saat ngebawa kokain seberat 200 kg dengan nilai pasar sekitar 168 juta dolar. Tuduhannya cukup buat bikin dia ini dipenjara seumur hidup. Tapi Barry punya kartu as waktu itu, yaitu dia nawarin kerjasama sama DEA, ngeklaim bahwa dia ini orang terbaik buat ngebuka tabir operasi kartel Medellin di Amerika Utara, Kolombia, dan Nicaragua. DEA setuju. Mereka mempersenjatai pesawat Barry dengan peralatan pengawasan yang canggih, termasuk radio kriptografi yang mahal. Kalau dari luar kelihatannya Barry emang tetap ngejalanin urusannya kayak biasa aja gitu. Tapi sekarang dia punya tugas tambahan, yaitu memotret kartel dan sekutunya. Hasilnya, Barry berhasil ngambil foto para pejabat Kuba, tentara-tentara Nicaragua, dan anggota pemerintah Sandinista yang ngebawa tas-tas besar berisi kokain ke pesawatnya. Dan lebih penting lagi, Barry adalah orang pertama yang ngasih foto Pablo Escobar ke DEA. Pada 17 Juli 1984, Washington Times itu nerbitin artikel tentang penyusupan Barry ke kartel Medellin. Foto Escobar lagi ngurus bisnis kokainnya ada di halaman depan koran, dan Barry mendadak jadi saksi kunci dalam perang Amerika Serikat ngelawan narkoba. Tapi dia juga jadi target otomatis dia jadi target utama kartel Medellin dan sekutu mereka di seluruh dunia. Awalnya DEA nyoba ngelindungin Barry sebagai saksi gitu kan, tapi anehnya dia nolak masuk program pelindungan saksi. Sebaliknya, Barry malah bersaksi di depan juri federal ngelawan Pablo Escobar dan ngasih kesaksian yang ngejatuhin pejabat pemerintah di Nicaragua serta Turks dan Caicos. Dalam konteks itu, artinya dia udah nanda tanganin surat kematiannya sendiri dan udah siap untuk mati kalau dia siap ngelakuin hal kayak tadi kan. 19 Februari 1986, saat ngejalanin kerja sosial di fasilitas Salvation Army, Barry ditembak mati sama pembunuh bayaran kartel Medellin. Mereka ngegunain senapan mesin dan Barry langsung tewas di tempat. Meskipun akhir hidupnya tragis, foto-foto yang Barry ambil memainkan peran penting dalam ngebuat Escobar jadi buronan internasional dan akhirnya mengarah pada kejatuhannya di tahun 1993. Edgar Valdez Villarreal. Edgar Valdez Villarreal alias La Barbie adalah salah satu raja narkoba paling kejam yang pernah ditangkap sama otoritas Meksiko. Tapi ternyata bahkan monster kayak dia ini itu pernah ngalamin saat-saat dimana hidupnya terpojok segitu parahnya, hingga dia kagak punya pilihan lain selain ngehianatin pihaknya sendiri. Dijulukin La Barbie karena rambut pirang, mata hijau, dan kulit putihnya. Edgar ini dulunya adalah pemain linebacker di SMA di Laredo, Texas. Tapi seiring bertambahnya usia, dia ninggalin lapangan football dan terjun ke bisnis narkoba. Awalnya dia nyelundupin marijuana lalu kokain ke negara bagian kayak Georgia, Louisiana, Mississippi, dan Tennessee. Di awal 2000-an, dia jadi salah satu penyelundup yang beroperasi di Nuevo Laredo, pelabuhan darat terbesar di Meksiko. Kayak semua penyelundup lain, dia ini harus ngebayar $60.000 per tahun ke bos plaza setempat, yaitu Dionisio Garcia alias El Chacho, yang bertugas mastiin jalur penyelundupannya ini tetap bisa digunain dan aman. Tapi tahun 2000-an itu adalah waktu yang sulit bagi orang kayak La Barbie karena Gulf Cartel ini udah mulai ngambil alih Nuevo Laredo dan nawarin dua pilihan, yaitu bergabung atau mati. El Chacho dibunuh dan La Barbie cabut ke Acapulco, di mana dia bergabung dengan kartel Beltran Leyva yang saat itu masih jadi sekutu kartel Sinaloa yang dipimpin El Chapo. Di bawah naungan Beltran Leyva, La Barbie nemuin jalannya. Kartel ini sekejam dirinya dan itu ngebentuk reputasinya La Barbie karena bisa sebebas itu. Mereka ngimpor sekitar 40 ton kokain per bulan melalui perbatasan selatan
dan La Barbie segera dikenal sebagai orang kepercayaan dari Beltran Leyva. Saat Beltran Leyva dan Sinaloa melancarkan perang ngelawan Gulf Cartel buat nguasain Nuevo Laredo, La Barbie ngelakuin langkah berani, yaitu dimana dia ngelakuin kampanye humas buat krunya. Jadi dia tuh masang iklan di koran, membuat editorial yang mengecam musuhnya, bahkan ngedokumentasiin eksekusi 4 pembunuh bayaran yang dikirim untuk ngebunuhnya. Dan ngebuatnya rame diomongin orang, emang sengaja buat sensasi gitu. Gara-gara itu namanya langsung dikenal di seluruh dunia sebagai pembunuh bayaran papan atas. Tapi pada tahun 2006, Presiden Meksiko saat itu, Felipe Calderón, ngeluncurin perang besar ngelawan kartel. Seketika posisi setenar La Barbie bakal jadi goyah kan. Udah ngerasa terpojok, La Barbie akhirnya nyoba ngedeketin DEA di Laredo. Dia nawarin buat ngebantu nangkep Arturo Beltran Leyva atau El Chapo. Tapi dengan syarat dia bisa bawa $6 juta ke Amerika Serikat dan agar kasus terhadap sepupunya ini dibatalin. Meski agen DEA itu tertarik, bos mereka nolak buat negosiasi itu. La Barbie makin terdesak dong otomatis, dan mikir kayak gitu dia lalu ngedeketin FBI dan ngasih informasi yang ngebantu mereka nangkep Arturo Beltran Leyva. Tapi harapannya buat ngedapetin hidup bebas atau maksimal hukuman ringan itu langsung hancur karena terlalu banyak dakwaan yang numpuk buat La Barbie. Dan video viral dirinya yang nyiksa dan ngebunuh musuhnya itu jadi bukti yang sulit diabain sama Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Di saat Beltran Leyva tahu pengkhianatannya, La Barbie langsung jadi target kematian. Dia kehilangan segalanya, baik di sisi kartel maupun di sisi hukum. Pada 30 Agustus 2010, La Barbie ditemuin dan ditangkap sama polisi federal Meksiko deket Mexico City. 5 tahun kemudian dia diekstradisi ke Amerika Serikat. Di sana dia nyoba buat kesepakatan untuk ngasih lebih banyak informasi soal jaringan narkoba Meksiko. Tapi saat itu semuanya udah terlambat. Pada Juni 2018, La Barbie dijatuhin hukuman 49 tahun penjara di penjara federal Amerika Serikat. Hari ini dia masih ngejalanin hukumannya jauh dari kehidupan megah yang dulu dia nikmatin sebagai salah satu pemain di bisnis narkoba paling ditakutin di dunia. Oke, itulah dia buat video gua kali ini. Gimana menurut kalian? Kita udah ngomongin para pengkhianat yang berani ngehianatin kartel. Kalau kalian suka dan pengen ngeliat gua ngebahas dunia perkartelan lagi, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.